lagi. Hari ini hari Rabu tanggal 6 Januari tahun 2021. Selamat datang di Bacaan Harian. Bacaan umum untuk semua zodiak, ambil jika resonate, lepaskan jika tidak resonate. Lihat description box di bawah video ini untuk melihat rangkuman bacaan hari ini. 3 kartu. Lenormand. I think it's a good thing ya, tapi ini tentang rumah kita. Jelas kita kayaknya semakin mencintai rumah kita, somehow itu yang saya rasakan. Jadi kayak kita ngerasa semakin punya ikatan batin dengan dimana kita tinggal, dan kita semakin berani untuk mengatakan kepada seluruh dunia, this is where I'm living now, gitu loh. Jadi kayaknya yang tadinya mungkin buat teman-teman yang nggak terlalu yakin dengan tempat yang paling membuat happy, tempat paling membuat tenang, kayaknya hari ini kayak tiba-tiba teringat, enggak kok, aku senang tempat aku tinggal. Oh, atau aku akan senang kalau aku tinggal di tempat yang mana yang saat ini juga mungkin belum ditempati, tapi udah ada satu terkait dengan rumah di mana kita punya insight tertentu, kita punya wacana terhadap gimana kelak. Ya, kemudian satu kartu dari abundance ini, pay yourself first, ya. Make yourself your most important financial obligation by setting aside a portion of your income every time you are paid. This loving form of self-care ensures that you'll have savings to invest in your present and your future. Iya, jadi kayaknya kalau punya duit, ya, simpan duitnya, pakai untuk membayar rumah atau yang terkait dengan rumah, atau memperbaiki rumah, atau mungkin memperbaiki kitchen, dapur, kamar mandi, apapun itu yang terkait dengan rumah. Ini ada 3 kartu. Saya sudah ngambil kartu yang jumping. Ini previous events causes leading to the situation adalah Nine of Michaels, ya. Ya, dulu kita worry untuk satu hal yang nggak tahu kita worry tentang apa gitu ya. Focus your thoughts on outcome you desire, release feelings of regret, guilt, worry to your angels. Jadi kayaknya karena ini kan kartu yang udah lewat ya, artinya mungkin juga masih dirasakan sekarang, tapi kita sudah bisa belajar dari kekhawatiran kita. Dulu kita pikir, oh kita harus bikin ini, kita harus beli itu, oh mungkin mobil, oh mungkin sekolah anak, mungkin apapun. Tapi entah kenapa hari ini kayaknya fokusnya ke rumah, ya. Karena saat ini sebenarnya kita menyadari bahwa dari semua kebutuhan tersebut, ya, dimana kita bisa paling mengoptimalkan kreasi kita, yaitu di rumah. Dan barangkali ini sangat relevan dengan situasi yang masih pandemi. Jadi rumah itu adalah tempat kita semua. Kita memaksimalkan kenyamanan rumah, dan kita mencintai di mana kita berada. Kelak cari tempat yang paling kamu happy. Oke, bulan ada di Libra, di 13 derajat, 14 derajat. Square dengan matahari. Apa yang kita inginkan belum tentu apa yang kita dapatkan sekarang. Jadi barangkali ketika kita bicara tentang rumah, kita bicara tentang tabungan, artinya memang kita sedang bicara tentang masa depan atau minimal keinginan kita. Perkara kita udah ada duit yang disimpan atau enggak itu lain hal kan, tetapi yang jelas itu rasanya hari ini. Dan oke. Apa yang kita punya itu kan adanya di Taurus biasanya, dan Taurus ini kita lihat memang Uranus sedang station. Kita lihat ini tanggal 6, kita tanggal 9 masih station, saya periksa dulu tanggal-tanggalnya. Oke, dia masih station sampai 26, 25, 24, 23. Jadi sampai tanggal 21 station. Jadi artinya memang ketika kita bicara hari ini tanggal 6, ketika kita sedang berpikir tentang rumah, barangkali memang ini saatnya kita mencari satu tempat yang lebih
lebih ajak, lebih stabil, lebih membuat kita nggak harus bolak-balik berpikir hal baru ya, karena pada saat ini juga Uranus station, artinya memang kayak ada energi yang membuat kita gelisah berpikir tentang kita sebaiknya bagaimana. Itu yang saya lihat dengan North Node dan South Node yang square dengan Neptunus, maka memang kita banyak berangan-angan. Neptunus juga berkomunikasi langsung dengan matahari pada saat ini, jadi memang kayaknya apapun yang kita inginkan pada saat ini belum ada di tangan. Kita mampu mengangankan pada saat ini dengan kemampuan kita, tapi apa yang menjadi langkah-langkah untuk ke depan dari situasi sekarang memang masih belum jelas. Tapi kita punya sekitar berapa hari? 6 sampai tanggal 20, sekitar mungkin 15 hari ke depan, 2 minggu ke depan, untuk mulai berpikir tentang bagaimana, di mana kita akan tinggal, atau bagaimana kita mengatur tempat tinggal kita supaya menjadi tempat yang paling aman dan nyaman buat diri kita. Iya, karena sepertinya memang harus ada yang berubah, ada yang harus kita tinggalkan pada hari ini. Dan kita sebenarnya merasa beruntung ya, feeling lucky aja gitu. Tapi somehow nggak tahu apa gitu. Anyway, ya sarannya adalah biarkan aja kita berangan-angan ya. Biarkan kita tidak harus berpikir tentang seharusnya bagaimana, dalam arti sudah ada semua langkah jelas ke depan. Kita pengen katakanlah ke satu tempat gitu ya, tapi kita nggak harus tahu gimana caranya bisa sampai tempat itu. Somehow ya, informasi tentang apapun yang kita butuhkan itu bisa datang dari orang yang kita nggak pikirkan dia adalah sumbernya. Jadi informasi datang dari sumber yang kita tidak bisa duga, tapi memang kita sepertinya sudah punya satu perubahan berpikir tentang tempat tinggal kita hari ini. Somehow itu yang saya rasakan. Dan spirit guides terakhir bicara tentang there is no so-called terminal disease from which your body cannot be completely and permanently healed. Jadi kalau rumah kita itu rasanya sekarang kayaknya kan kita nggak bisa keluar dari situ, bagaimana mungkin kita meninggalkan tempat yang sudah 30 tahun lebih saya di situ, sejak saya lahir, whatever. Nggak ada yang nggak mungkin ditinggalkan, nggak ada yang nggak mungkin dilakukan perubahan. Saya tambahkan spirit animal untuk hari ini 5 kartu. Saya pilih dulu kartunya. Sudah lama tidak mencari kartu di belakang. Oke, patient. Hari ini patient. Situasi, chameleon. Iya, tidak ada yang jelas. Anyway, memang Neptunus sedang diaktifasi oleh matahari. Kita memang sedang membayangkan sesuatu itu berarti jangan buru-buru mengambil keputusan. Challenge-nya action, exactly. Jadi jangan ambil keputusan hari ini, solusinya adalah ekspresi. Kita mungkin sambil berangan-angan, kita sambil bisa cerita dengan orang terdekat kita, atau kita menulis. Mungkin kita ngelamun sendiri juga nggak apa-apa ya. Hari ini advice-nya Magic, jangan memberi batasan pada angan kita. Ya, biarkan terbuka semua kemungkinan seperti bisa dicapai, karena outcome-nya adalah ketika kita menginginkan sesuatu, ketika kita secara mendalam seperti membahas apa yang menjadi kebutuhan kita, keinginan kita. Berangan-angan itu kan kita bicara dengan diri kita paling dalam, dengan semesta. Somehow informasi tersebut tentang apa yang kau inginkan itu akan didengarkan. Sehalus apapun keinginanmu, itu tidak mungkin tidak didengarkan. You just have to believe that. And I think kebanyakan dari teman-teman kita percaya bahwa apapun yang tidak kita katakan itu tetap didengar oleh pencipta kita. Bahkan ketika kita tidak mengerti apa yang kita inginkan, pencipta kita tuh tahu apa yang kita inginkan tanpa kita harus mampu mengerti hal itu. Iya kan? Wenita Indrasari di sini, semoga membantu. Salam hati dan cahaya.